Baik, kami dari kelompok 2, saya Garita sebagai editor. Di sini kami akan membahas tentang penggolongan produk kayu olahan. Apa itu kayu olahan? Kayu olahan adalah produk material berbahan dasar kayu yang sebelumnya telah melampaui proses pengolahan pabrik. Pengolahan itu menghasilkan produk akhir dengan desain, bentuk, sifat, dan kekuatan sesuai kebutuhan dan keinginan. Ada 4 jenis kayu olahan. Yang pertama, kayu lapis atau plywood. Jenis olahan kayu pertama yang sering dipakai untuk dekorasi rumah adalah plywood atau kayu lapis. Plywood ini sendiri terbuat dari lembaran kayu yang direkatkan dengan tekanan tinggi dan perekat khusus anti lembab. Berdasarkan pada jenis lapisannya, kayu lapis dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, kayu lapis veneer yang dimana ketebalannya itu 12 mm. Yang kedua itu kayu lapis blok atau core board dengan lapisan tengah dari strip kayu yang digergaji atau ketebalan 8 mm. Dan yang ketiga itu kayu lapis yang dilapisi melintang dari panel kayu yang dilem secara melintang. Dan yang keempat, kayu lapis komposit dengan lapisan bagian dalam terbuat dari material kaku yang berbeda. Misalnya, panel kayu lapis yang berbeda sebagai lapisan atas. Kayu lapis atau triplex atau plywood biasanya digunakan untuk membuat perabotan rumah tangga seperti kursi, lemari, perkakas dapur karena lebih tahan retak, susut, atau bengkok. Kekurangan dari triplex adalah mudah melengkung dan retak, namun tergantung juga pada ketebalannya. 2. MDF atau Medium Density Fiberboard. Medium Density Fiberboard atau MDF adalah olahan kayu yang terbuat dari serbuk kayu halus yang dicampur dengan bahan kimia resin yang diletakkan dan didapatkan dengan mesin dalam suhu dan tekanan yang tinggi sehingga membentuk papan yang serupa dengan kayu dan disebut dengan nama MDF. Karakteristik MDF yang pertama, tidak memiliki pori seperti SolidWorks karena dibuat dari kumpulan serbuk kayu yang disatukan dengan bahan lem kemudian dibentuk menjadi panel. Panel kayu MDF dibentuk agar mudah dipotong karena tidak memiliki mata kayu yang keras saat dipotong dan akan menimbulkan keretakan. Yang ketiga, dibandingkan dengan kayu buatan lain seperti triplek, MDF memiliki kepadatan dan kekuatan sehingga bisa menggunakan skrup dan baut atau paku untuk menyatukan antar bagian dalam pembentukannya menjadi furnitur. Yang keempat, mudah untuk dirakit sehingga banyak furnitur modern kebanyakan menggunakan material MDF. Kegunaan MDF yang pertama, biasa dimanfaatkan sebagai bahan gabungan dengan kayu solid untuk pembentukan furnitur seperti kursi, meja, daun pintu, dan lemari. Di sini saya akan menjelaskan tentang particle board. Particle board hampir sama dengan MDF. Particle board dibuat dari sisa pekerjaan kayu seperti serbuk gergaji, potongan kayu kecil, serpihan kayu, terus dicampur dengan bahan kimia resin, lalu direkatkan atau dipadatkan dengan mesin berkualitas tinggi. Karakteristik particle board yang pertama adalah particle board adalah salah satu jenis kayu pabrik yang paling terjangkau dibandingkan produk kayu lainnya. Yang kedua, lapisan particle board lebih padat dan seragam. Yang ketiga, walaupun lebih padat dia memiliki karakteristik ringan dan tidak sangat tanggung dibandingkan dengan kayu pabrik fiber, misalnya HDF dan MDF. Bisa dicat atau bisa dilapisin dengan ekstra veneer pada permukaan. Yang kelima, semakin padat maka semakin dibutuhkan particle board. Penggunaan particle board sering digunakan untuk keperluan furnitur dan aplikasi interior.
Jarang menemukan partikel bor pada area-area yang rentang basah dan lembab karena umumnya tidak tahan cuaca. Namun dari segi harga, partikel bor lebih terjangkau dan cukup diminati. Di sini saya akan menjelaskan tentang partikel bor. Partikel bor hampir sama dengan MDF. Blockboard selain MDF dan partikel board ternyata potongan kayu yang berukuran 2,5 hingga 5 cm bisa diolah menjadi blockboard. Blockboard sendiri dibuat setelah melalui proses yang lumayan panjang, yaitu dengan pemadatan menggunakan mesin dan dilapisi dengan veneer lapis kayu di kedua sisinya, menjadi suatu lembaran seperti papan. Kegunaan blockboard: karena dilapisi oleh veneer, blockboard dapat memberikan tampilan akhir yang lebih halus dan licin, sehingga sangat cocok untuk menampilkan kesan elegan dan modern di dalam ruangan. Oleh sebab itu, blockboard biasanya diaplikasikan untuk furniture interior seperti meja kerja, rak buku, dan kitchen set. Sekian dan terima kasih.